Oke, awal-awal pengantar dari PPT slide ini, geologi itu tidak hanya mempelajari bumi secara internal, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh luar angkasa. Jadi, nggak cuma di dalam buminya doang, tapi di luarnya juga. Nah, posisi bumi dalam tata surya itu mempengaruhi iklim, gaya gravitasi, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti tumbukan meteorit. Itu salah satu contohnya. Memahami hal ini membantu geolog menjelaskan proses dan evolusi bumi secara menyeluruh. Oke, slide selanjutnya. Jadi alam semesta secara keseluruhan itu artinya itu alam semesta itu mencakup ruang, waktu, materi, dan energi. Usia alam semesta itu kira-kira tuh udah 13,8 miliar, jadi udah tua banget. Dan selama 13,8 miliar dan selanjutnya, alam semesta itu terus mengembang menjadi lebih besar lah, mengembang lah. Ukurannya sangat besar sehingga antar objek itu diukur dalam tahun cahaya. Dalam ukuran tahun cahaya itu kayak light years. Nah, dan kita itu sekarang tuh berada di galaksi Bima Sakti. Bima Sakti itu letaknya ada di tata surya kita yang diameternya itu kurang lebih 100.000 tahun cahaya. Jadi itu sangat besar, yang isinya ada ratusan miliar bintang. Dan salah satu planet yang ada dalam Bima Sakti adalah Bumi. Nah, memahami galaksi ini membantu menjelaskan asal-usul posisi Bumi dalam alam semesta. Sekian. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tata surya. Yang konsep yang perlu kita pahami adalah matahari itu adalah sebagai pusat dari solar system kita dan juga sebagai pemasok sumber energi utama. Dan planet-planetnya dari Merkurius, Venus, Mars, Bumi, dan seterusnya sampai Neptunus mengorbit matahari dengan lintasan elips. Ada planet-planet namanya planet dalam dan luar. Contohnya itu kayak sabuk asteroid, komet, atau enggak meteoroid. Pengaruh gravitasi matahari yang menjaga keteraturan orbit. Lalu, tata surya berada di lengan Orion galaksi Bima Sakti. Karakteristik planet-planet dalam atau inner planets terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Itu yang berukuran kecil, mayoritas berbatu atau terrestrial planets. Lalu dia memiliki atmosfer tipis pengecualian kepada Venus karena Venus itu mempunyai atmosfer yang tebal. Lalu rotasinya itu relatif lambat ya, kecuali ada pengecualian Bumi. Lalu ciri lainnya itu tidak memiliki banyak satelit alami. Contohnya ya tidak seperti Jupiter yang punya sampai 60 satelit alami ya. Lalu planet luar, contohnya kayak Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dia itu berukuran besar dan mayoritas terdiri dari gas dan es. Atau biasanya disebut ice giants. Dia juga bisa memiliki cincin, contohnya itu Saturnus, dan mempunyai banyak satelit. Seperti Jupiter tadi, dia punya lebih dari 60 satelit. Rotasinya sangat cepat dan periode revolusinya itu panjang karena dia itu berada di lebih luarnya gitu, lebih jauh dari matahari. Makanya satu revolusi itu dia membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan planet-planet dalam. Dia juga mempunyai atmosfer yang tebal dan didominasi oleh hidrogen dan helium. Lalu selanjutnya tentang bumi. Bumi memiliki dimensi dengan diameter kurang lebih plus minus 12.742 kilometer. Keliling ekuatornya itu plus minus 40.075 kilometer. Lalu jarak rata-rata bumi ke matahari, kan bumi itu melintasi matahari dengan elips alias dia itu tidak seperti lingkaran ya, tidak sama gitu jaraknya. Maka jarak rata-ratanya itu sekitar 150 juta kilometer. Bagaimana dengan atmosfer? Atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Fungsinya itu melindungi bumi dari radiasi yang dikeluarkan oleh matahari. Dia juga dapat menjaga suhu dan memungkinkan bagi bumi untuk
mengalami cuaca atau pergantian-pergantian musim juga. Selanjutnya itu hidrosfer. 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Makanya kita lihat jika kita bandingkan masa dari atau area surface areanya dari lahan padat dibandingkan air itu sangat besar ya. 71% itu air yang terdiri dari samudra, laut, sungai, danau, gletser, dan air tanah. Pengatur iklim global juga melalui sirkulasi air. Lalu biosfernya. Zona kehidupan itu terdiri dari daratan, lautan, udara. Dia juga mendukung keanekaragaman hayati dan interaksi kompleks antara organisme dan lingkungan. Itu saja dari saya. Nah, selanjutnya ada posisi dan pergerakan bumi. Posisi dan pergerakan bumi merupakan konsep dasar dalam astronomi yang menjelaskan bagaimana planet kita bergerak di luar angkasa. Pergerakan ini memiliki dampak signifikan terhadap fenomena alam yang kita alami sehari-hari. Contohnya terjadinya siang dan malam. Dan yang kedua, rotasi dan revolusi adalah dua jenis pergerakan utama yang dilakukan bumi dan memiliki periode waktu dan dampak yang berbeda. Yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya sendiri. Bumi berputar dari barat ke timur dan satu rotasi penuh membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Pergerakan inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sementara sisi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Yang kedua, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi yang mengelilingi matahari dalam sebuah orbit elip. Satu revolusi penuh membutuhkan waktu sekitar 365,25 hari, yang kita kenal sebagai 1 tahun. Revolusi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya pergantian musim. Nah, selanjutnya ada kemiringan sumbu bumi. Sumbu bumi miring sekitar 23,5 derajat relatif terhadap bidang orbitnya yang mengelilingi matahari. Kemiringan ini bukan hanya menjadi penyebab utama musim, tetapi juga mempengaruhi pembagian iklim, keanekaragaman hayati. Nah, untuk pembagian iklim, kemiringan ini menciptakan perbedaan intensitas sinar matahari yang dapat diterima di berbagai bumi, sehingga menghasilkan zona iklim yang berbeda, mulai dari tropis hingga kutub. Kedua, ada keanekaragaman hayati. Kondisi iklim yang bervariasi ini memaksa makhluk hidup untuk beradaptasi, yang pada akhirnya memunculkan keanekaragaman hayati yang luar biasa di setiap zona iklim. Selanjutnya ada gravitasi bumi dan bulan, pasang surut. Pasang surut air laut adalah fenomena naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Meskipun matahari jauh lebih besar, bulan memiliki pengaruh yang lebih kuat karena jaraknya lebih dekat. Nah, untuk yang pertama, pasang purnama atau nama lainnya spring tide terjadi ketika malam hari bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Gaya gravitasi mereka bekerja sama menghasilkan pasang naik dan pasang surut yang sangat ekstrim. Yang kedua, pasang perbani atau nama lainnya neap tide terjadi ketika bulan dan matahari berada pada sudut 90 derajat relatif terhadap bumi. Gaya gravitasi mereka saling melemah sehingga pasang naik tidak terlalu tinggi. Lalu ada evolusi awal bumi dalam tata surya. Yang pertama ada nebula teori. Proses pembentukan awal bumi dan tata surya dimulai dari terbentuknya nebula surya, yaitu awan besar gas dan debu antar bintang yang mengembun akibat tarikan gravitasi. Gangguan seperti ledakan supernova terdekat memicu keruntuhan gravitasi pada nebula ini, sehingga sebagian besar masanya terkonsentrasi di pusat. Materi yang terkumpul di pusat membentuk protobintang yang kemudian menjadi matahari, sementara rotasi yang cepat menyebabkan terbentuknya piringan gas dan debu yang datar, yang dikenal sebagai piringan protoplanet yang mengelilingi matahari. Di dalamnya itu ada materi-materi yang mulai bertabrakan dan membentuk planet-planet. Lalu ada interior bumi. Yang pertama ada litosfer atau kerak bumi atau lapisan luar bumi yang padat dan dingin, terdiri atas kerak dan bagian atas mantel. Litosfer membentuk. Yang kedua ada selimut bumi atau mantel, lapisan tebal yang berada di antara inti dan kerak, terdiri dari batuan panas. Lalu yang ketiga ada inti luar atau outer core, lapisan cair yang menyelubungi inti dalam, terdiri dari besi dan nikel. Pergerakan cairan di inti lapisan ini menghasilkan medan magnet bumi. Lalu yang terakhir ada inti dalam atau inner core, lapisan paling dalam dan paling padat tersusun dari besi dan nikel yang berada di dalam kondisi padat akibat tekanan ekstrim. Dinamika bumi. Yang pertama ada rotasi bumi. Perputaran bumi pada porosnya itu dapat menyebabkan siang dan malam. Lalu ada revolusi bumi, yang gerakan bumi mengelilingi matahari itu dapat menyebabkan pergantian musim dan variasi panjang siang dan malam. Lalu ada pergerakan lempeng tektonik. Gerakan lempeng kerak bumi menyebabkan gempa dan pembentukan gunung.
Lalu ada aktivitas vulkanik, yaitu letusan gunung berapi yang mengubah permukaan bumi. Dan yang terakhir ada pergerakan inti bumi, yaitu gerakan bumi yang mempengaruhi medan magnet. Selanjutnya, bumi sebagai planet yang layak huni. Bumi berlokasi di zona layak huni wilayah pada jarak ideal dari matahari, di mana suhu kemungkinan air berada dalam bentuk cair. Kondisi ini sangat penting karena air cair menjadi syarat utama bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Terus, peran atmosfer dan hidrosfer di bumi apa? Atmosfer di bumi berfungsi sebagai pelindung dari radiasi berbahaya dan menjaga stabilitas suhu sehingga iklim tetap mendukung kehidupan. Sedangkan hidrosfer menyediakan air meliputi lautan, danau, dan sungai yang merupakan media utama bagi proses biologis dan kimiawi di planet ini. Geologi sebagai penunjang keberlangsungan kehidupan. Proses geologi seperti siklus batuan, aktivitas vulkanik, dan pembentukan tanah tidak hanya membentuk permukaan bumi, tapi juga menyuplai unsur hara mineral penting yang mendukung ekosistem. Dinamika geologi menjadi keseimbangan lingkungan agar kehidupan dapat terus berlangsung. Dari pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bumi dalam alam semesta berperan untuk memahami kondisi fisik dan geologi kehidupan, dari struktur tata surya hingga dinamika unik orbital, hingga internal bumi, serta proses vital geologi dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan menyediakan sumber daya alam. Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada keberlanjutan kehidupan dan keanekaragaman yang ada saat ini.